Tapi sekedar kita ulang, kita review dulu bagaimana menggunakan proses preprocessing data ya, preprocessing teks yang menggunakan Jupyter Notebook. Jadi saya start dulu Jupyter Notebooknya, saya buka command prompt ataupun bisa pakai kalau sudah diinstal Miniconda-nya, bisa jalankan di Miniconda PowerShell Prom ini dengan menuliskan Jupyter Notebook. Oke, sudah jalan. Nah, langsung browser saya dibuka. Nah, saya masuk ke folder ini saya, tempat kerja saya, projectnya. Saya boleh letakkan di dokumen, lalu saya pilih folder text mining, lalu saya mulai project baru, pilih new, lalu pilih Python 3. Nah, di sini saya buat nama filenya latihan 1. Ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari minggu lalu sudah ada ini proses scaffolding ya, mulai lower text, menghapus angka, lalu menghapus tanda baca, menghapus white space ataupun spasi di awal dan di akhir kalimat ya. Dan juga tokenizing, stop removal menggunakan sastrawi, ini sudah ada. Kita akan review sebentar aja. Nah, kemarin kan kalimat yang kita buat itu kalimatnya adalah yang masih singkat, bisa kita bilang seperti ini kan. Nah, saya akan coba sekarang mengerjakan teksnya itu berasal dari Wikipedia. Saya cari tentang artikel ilmu komputer, lalu saya copy satu paragraf ini. Ini kan ada banyak kombinasi ya, ada bahasa Inggris kan, ada simbol kan, lalu ada apa lagi ya, angka. Nah, itu kan kita harus bersihkan di proses scaffolding. Kita akan coba ini. Ini saya copy, lalu saya masukkan di sini kalimat. Buat variabelnya isinya adalah katanya yang sudah kita masukkan. Saya copy paste nih. Ini panjang ya. Oke, saya enter. Udah. Lalu kita coba yang sederhananya dulu, yaitu proses scaffolding di tahap memperkecil huruf dari teksnya menggunakan fungsi lower, ya kan? Nah, di sini saya buat di sini variabel h kecil ya sama dengan isi dari variabel kalimat titik lower, ya kan? Lalu saya save, lalu coba saya print h kecil, artinya huruf kecil gitu ya variabelnya ya. Ini nggak ada titik koma, sorry. Oke, coba saya run. Nah, ini sudah jadi huruf kecil semua. Ini kan tadi awalnya i-nya huruf besar, ini sudah kita buat huruf kecil. Berarti ini sudah huruf kecil ya, h kecilnya ya. Nah, selanjutnya adalah proses menghapus angka yang ada di dalam paragraf tadi menggunakan ini. Nah, jadi harus saya tambah dulu importnya. Jadi kalau ingin menghapus angka ataupun number ya, kita gunakan perintah ataupun mengimport sebuah library yang namanya regular expression. Maka di sini saya di awal import dulu, ya kan, diimport dulu, import RE ya. Maka di sini saya tuliskan di atasnya ya, di paling atas saya tambahin seperti ini, import RE. Oke, nah ini dia kan, ini ya, import RE, baru hasil hapus angkanya gunakan perintah seperti ini, ya kan. Ini saya copy aja yang sudah kita pelajarin ya, cepat. Lalu di sini saya buat variabelnya lagi. Ini untuk menghapus angka, berarti kita buat h angka, misalnya gitu aja ya, biar bisa dikenalin. Nah, yang mau kita hapus angkanya adalah bukan lagi dari variabel kalimat, tapi nanti dari variabel h kecil yang sudah kita buat huruf kecil, karena kan harus kita lewatin dulu proses scaffoldingnya. Di sini saya tuliskan h kecil. Ya, lalu di sini coba saya print h angka. Udah, save, refresh, saya run. Nah, angkanya sudah hilang nih. Tadi kan harusnya ada di sini ya. Ada angka di sini di dalam kurung sikunya. Ini kan kalau kita lihat di sini teksnya, nih ada ya. Nah, ini sudah saya hapus.
Nah, selanjutnya adalah setelah kita sudah berhasil menghapus angka, kita menghapus tanda baca. Ya, dengan perintah ini. Agak panjang, nggak apa-apa, kita coba. Saya buat lagi di bawahnya ini. Ini tadi apa prosesnya? Menghapus tanda baca ya. Jadi saya buat aja variabelnya tanda underscore baca. Ya kan, kita lihat aja langsung dokumentasi kita yang kemarin. Tanda baca, ini dia perintahnya, isi dari variabel teksnya, ini saya copy aja, sini, dari sini sampai sini ya, saya copy, lalu di sini saya langsung paste, yang saya hapus tanda panjangnya bukan di variabel kalimat lagi, tapi di variabel h angka yang sudah menghapus h angkanya kan gitu ya, biar rapi. H angka. Lalu saya coba print tanda baca. Ini saya kasih enter aja biar kelihatan yang mana bagian-bagiannya. Gitu ya. Lalu saya coba run. Ups. Ini kenapa ini masalahnya? H kecil. String is not defined. Oh, sorry. Ini belum kita import, satu lagi saya lupa. Import kalau kita pakai string ini ya, fungsi string ini, maka kita tambah di sini string. Ya. Run. Nah, ini sudah. Tanda bacanya sudah hilang semua. Nah, ya. Atau kita buat bagaimana ya, biar bisa lihat perbedaannya. Begini aja, print kalimat awal gitu ya, lalu saya gabung dengan isi dari kalimat. Bisa nggak ya, kita coba ya. Oke, nah ini kita kasih jarak dulu biar kelihatan jaraknya. Oke, ini sudah muncul. Ini kan kalimat awal ya. Nah, ini hasil scaffolding kita. Jadi sudah hilang semua. Huruf kecilnya sudah huruf besarnya sudah nggak ada. Angka juga sudah hilang, serta simbol-simbol juga sudah hilang. Lalu setelah kita hapus tanda baca, kayaknya white space nggak ada ya. Seperti ini. Jadi yang pernah saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwa nggak semua tahap scaffolding harus kita lalui kalau memang datanya nggak ada. Di misalnya ini white space kan menghapus, white space ini kan menghapus spasi di awal dan di akhir sebuah kalimat ataupun paragraf. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak ada. Jadi ngapain kita buat kan gitu ya? Nggak perlu kita buat lah gitu. Jadi ini kita langkahi white space-nya. Langsung lompat ke tokenize. Nih, tokenize itu untuk melakukan apa kemarin tokenize ini tugasnya? Memecah-mecah katanya kan, dari kalimat ini menjadi per kata. Tapi sebelum kita tokenize semuanya ini duluan ya, stop word removal dulu ya. Nah, jadi kita coba yang ini, yang stop word dulu, kita bersihkan dulu lah kata-kata penghubungnya, baru kita tokenize biar rapi. Nah, ini saya ambil dulu library-nya, yang ini, importnya, ini saya copy, nanti saya akan share juga di GC biar bisa kalian coba.
variable factory-nya yang tadi ada. Nah, kita coba jalankan ulang. Nah, ini sudah dibersihkan, ataupun kita buat dua aja ya. Di sini token 2, tokens 2 ini bukan dari tanda baca. Ini bukan tanda baca, ini stop. Sorry. Ini print tokens 2 run. Nah, ini dia yang di tokens itu variable stop yang tadi menghapus stop word dari variable tanda baca sudah kita buat di sini, disimpan di dalam file bukan file ya, variable tokens ya, ini dia. Lalu saya mau bandingkan tokens 2 melakukan word tokenize dari isi dari variable tanda baca. Tanda baca tadi mana? Ini ya. Ini ya. Dia menghapus simbol-simbol ya. Nah, ini kita kasih gini dulu biar ada jaraknya, biar nggak terlalu rapat. Run. Nah, ini dia. Ini yang setelah berhasil di stop word dan di melakukan tokenizing. Ya kan? Yang ini tokenizing tanpa stop word removal. Nah, perhatikan di sini sudah banyak kata-kata yang hilang di bagian sini. Ya kan, di bagian sini sudah banyak kata-kata yang hilang. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa kalimat ini, paragraf tadi yang sudah kita dapat yang masih kita lihat sangat banyak ininya, kombinasinya. Nah, kombinasi dengan yang lain-lain, huruf, angka, ya kan, lalu ada kata hubung. Nah, ini sudah bersih. Ya. Nah, ini sudah bersih. Yang ini ya, yang saya blok ini. Selanjutnya yang sudah bersih ini baru kita lakukan proses stemming. Nah, stemming itu ingat tadi yang tadi sudah jelaskan bahwa di sini tugasnya untuk melakukan pembersihan kata-kata yang ada menjadi kata dasarnya, wujud dasar dari kata itu. Misalnya, nanti kita mau lihat kata mana ya, analisis. Nah, kita coba nanti lihat hasil lagi, pemrograman, nanti akan dia buat menjadi kata dasarnya menggunakan stemming. Nah, untuk stemming ada beberapa yang harus kita tambah, yaitu di bawahnya ini saya tambahkan aja from, misalnya gini, sastrawi. Jadi yang melakukan stemming itu masih tetap di library sastrawi ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tadi bahasa Inggris nggak perlu stemmer, lalu .stemmer factory seperti ini, lalu import stemmer factory. Nah, seperti ini. Lalu di sini ini saya pisah-pisah aja biar nampak mana yang kita kerjakan ya. Ini tokenize, saya kasih spasi gini ya biar kelihatan, atau saya kasih tanda di sini. Ini proses stop word removal. Ya kan? Ini baru saya kasih penjelasannya biar gampang dipahami nanti. Di sini ini bagian tokenize. Nah, ini tadi mana nih? Ini proses biar kita paham apa nanti yang kalian kerjakan. Ini huruf kecil ya. Nah, ini menghapus angka. Yang di bawahnya ya. Hapus angka dan gitu. Ini tanda baca. Hapus tanda baca. Oke, nah sekarang kita mau melakukan proses stemming. Maka di sini saya buat aja keterangannya. Proses stemming. Nah, ini sudah kita import tadi, saya tambahin ini bagian untuk stemmingnya ya. Bagian stemming. Nah, baru di sini kita tambah untuk proses stemmingnya. Saya buat aja variabel namanya f stemming. Karena harus pakai factory lagi, sama dengan stemmer factory seperti ini, buka kurung tutup kurung, lalu stemmer saya buat lagi variabel berisikan factory titik
create steamer. Buka kurung, tutup kurung. Udah. Maka di sini saya buat hSteam. Saya buat gitu aja ya. Sama dengan steamer titik steam dari variabel apa. Nah, kita steam, kita coba hasil dari tokenize si stop ini yang sudah menghapus stop remover kan. Maka di sini saya tuliskan stop. Nah, siapa yang mau di steam gitu ya. Nah, ini dia. Ini print tokens-nya saya hapus saja, saya ganti dengan ini kan token yang tadi hasil stop removal. Ini saya coba ganti dengan hSteam. Hasil stemming kita. Coba saya run. Kenapa ini? Di baris bukan, sorry ya, bukan factory. Sorry. fstemming. Run. Nah, kita lihat di bawah. Nah, proses stemming itu yang tadi hasil tokenize kan dia pecah per kata-kata, ya kan? Nah, lalu hasil proses stemming balik lagi menjadi sebuah paragraf nih. Tapi sudah membuat kata-katanya ini menjadi kata dasarnya. Misalnya ilmu kan kata dasar ya. Komputer kata dasar, bahasa kata dasar, Inggris, komputer kata dasar, sains kata dasar. Benar, masih muncul umum kata dasar ya. Diartikan. Nah, diartikan kata dasarnya apa? Arti. Ya kan? Mempelajari. Kata dasarnya apa? Ajar. Nah, jadi di sini sudah muncul nih semua kata dasar dari setiap kata yang ada. Perangkat. Perangkat ini kata dasar kan? Nah, baru mana lagi nih? Mencakup. Mencakup ini masuk ke mana? Lihat dulu. Ini kata dasarnya. Cakup. Ya kan? Beragam. Nah, ini masih ada kekurangan nih. Lihat. Di sastrawi masih ada kekurangan. Masa beragam kata dasar dari agam? Kan gitu ya. Nah, jadi masih banyak. Ada beberapa kekurangan dari proses steamernya yang ada di sastrawi. Ya kan? Jadi masih ada kekurangan sedikit. Ya. Tapi tidak akan mengganggu hasil analisa kita nantinya gitu ya. Nah, topik juga seperti itu ya kan. Nah, ini kait. Nah, kait ini kata dasar dari apa? Kita lihat aja dulu di sini mana kait ada nggak berhubungan? Nah, berkaitan. Nah, kata dasarnya kait ya, masih benar. Analisis kata dasar, abstrak, algoritma kata dasar. Nah, jadi ini semua sudah bersih. Nah, dengan sudah bersihnya ini nanti baru kita hitung mana kata yang paling sering muncul. Nah, berarti itulah topik pembahasan. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Ya, menggunakan frequent tokenize nanti. Jadi kita untuk menganalisa secara sederhana dulu ya. Cara menganalisa sederhananya, ya kalimat ini kita tokenize lagi. Ini kan sudah bersih ya kan? Kan tadi ini hasilnya di tokenize. Ya udah, supaya kita gampang menganalisa secara cepat, kalimat yang sudah di stemming kita tokenize lagi, baru kita hitung apakah kalimat ini muncul berapa kali gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya ini kita tokenize lagi ulang ya. Nah, kita simpan dengan nama perintahnya. Saya buat keterangan sini, tokenize hasil stemming. Ya. Nah, di sini saya buat namanya T stemming gitu aja ya. Tokenize stemming gitu. Nah, di sini perintahnya apa? NLTK titik tokenize titik word underscore tokenize dari variabel siapa? Dari variabel hStem. Kan gitu ya. Kita tokenize aja lagi hasil stemnya. Ini kita coba T stemming. Run. Nah, ini dia. Yang sudah di stemming tadi kita balikkan ke tokenize. Baru kita mau hitung frekuensi kata mana yang sering muncul. Kan topik pembahasan itu kan secara gampangnya kita mengartikan kata mana yang sering muncul. Nah, itulah topik pembahasan. Kan gitu ya. Kadang ada orang yang malas mencari, membaca ulang gitu kan. Kan cara cepatnya seperti itu. Kata-kata yang sering muncul di dalam satu paragraf ini yang mana gitu kan. Nah, itulah topik pembahasan dalam satu paragraf ini kan gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya kita balik ke Jupyter tadi. Tambahkan dulu nanti ini perintah ini from LTK probability import frequency distribution ya, yang ini. Ya. Ini sudah kita tambah, maka baru bisa kita buat nanti di sini perintahnya untuk menghitung frekuensi hasil tokenize. Nah,
Kayaknya kemarin udah sempat kita hitung ya, atau belum? Sebentar ya. Sudah kayaknya mouse common yang kita gunakan mouse common itu ya. Nah, jadi kita coba dulu. Kita hitung seperti ini ya. Di sini kita buat hitung frekuensi kemunculan. Nah, saya buat variabel muncul. Isinya adalah NLTK titik sebentar ya. NLTK titik frek_dis dari variabel apa? Variabel T stemming. Nah, baru kita coba print hasil kemunculannya. Ini sudah jalan. Harusnya kita buat print aja, langsung print muncul. Oke, lalu saya run. Ini kenapa nih? Harusnya jalan. Oh, sorry, belum kita main panggil aja. Harus kita tambah lagi di sini atributnya. Titik mouse underscore common. Oke, buka kurung, tutup kurung. Udah, run. Nah, apa nih? Testing. Oh, stemming. Ada salah tulis ya. Mana nih? Stemming. Nah, ini T-nya kurang. Run. Nah, lalu kita kasih jarak ya biar ada kelihatan di sini. Saya print kosong aja. Seperti ini. Nah, ini dia. Ataupun saya buat kalimat di sini ya. Biar bisa mengerti. Hasil hitung frekuensi kemunculan. Kan gitu ya. Sini saya run. Nah, ini dia. Hasil hitung frekuensi kemunculan. Komputer sebanyak 7 kali ya. Perangkat sebanyak 6 kali muncul kata perangkat di dalam paragraf itu. Ilmu muncul sebanyak 5 kali. Keras muncul sebanyak 3 kali. Nah, dari sini kita lihat makin ke ujung kan makin sedikit. Ya, semakin ke ujung kan semakin kecil. Berarti dari paragraf ini, dari satu paragraf yang tadi saya copy dari Wikipedia ini, topik pembahasannya adalah tentang komputer. Nah, jadi itu salah satu contoh analisa data nih, analisa teks. Nah, ini saya contohkan masih satu paragraf. Bagaimana kalau saya copy nanti semua setiap paragraf yang ada? Lalu saya mau cari tahu, para semua kalimat itu apa sih yang mau dibahas? Kan ini sudah kelihatan nih. Nah, inilah hasil analisa teks kita. Jadi, kalau disuruh manusia mungkin lebih lambat menghitungnya nanti kan. Nah, kalau ini lebih cepat, tinggal seperti ini aja. Kita sudah tahu, paragraf tadi yang saya copy, yang dibahasnya adalah tentang komputer ya. Jadi saya nggak perlu bahas. Kalau saya manusia nggak perlu bahas lagi. Saya nggak perlu baca lagi ini. Saya udah malas membacanya. Langsung saya buka Jupyter, saya masukkan semua tadi ini perintah-perintahnya. Lalu saya tahu, oh iya ya, komputer yang dibahas ini tentang komputer. Kan gitu. Tinggal mengganti kalimatnya ini aja nanti kan apa yang mau dibahas. Misal, kita cari tentang coronavirus. Misalnya seperti ini. Atau COVID-19. Ada nggak di Wikipedia? COVID misalnya. Kita cari. Nah, ini saya copy nih. 3 paragraf ini langsung saya copy. Udah. Saya coba. Berhasil nggak nanti si Jupyter ini menganalisa? Ini saya hapus. Ya kan? Ini kalimat tadi saya hapus. Sampai ujung tadi ya, agak panjang ya. Oke, sebentar. Wow. Bentar. Oke. Ini coba saya hapus. Masih panjang. Oke, ini saya hapus. Diganti lagi kalimatnya. Oke, ini lagi saya hapus. Saya hapus dulu ya. Nah, saya akan ganti dengan 3 paragraf tadi yang membahas artikel tentang COVID. Jadi anggap saya belum baca, tapi saya pengen tahu cepat. Jadi seperti seorang bos gitu ya, seorang manajer atau direktur
dia nggak mau baca dokumen, bacalah nanti ceritakan sama aku apa topik pembahasan, kan bisa seperti itu. Nah caranya tinggal saya copy, ini saya ganti, saya paste di sini kalimatnya apa, sudah, ini sudah ya, sudah, lalu saya run. Sebentar, ini kayak sepertinya kebanyakan ya, line 10 atau gini deh, yang simple aja. Nanti ada sih cara cepatnya. Kalau teks ini kan terlalu besar, jadi dianggap terlalu banyak. Jadi misalnya ini satu, ini saya coba copy di sini, kita lihat dulu hasilnya ya. Nah ini dapat banyak membahas topik tentang sakit. Misalnya saya copy lagi ya, saya tambahin lagi paragraf kedua di sini. Mana tadi ini dokumennya? Ini saya masukkan di sini. Nah ini masih dapat, masih tentang sakit juga yang dibahas, ya kan? Kalimat yang sering muncul. Mungkin karena tadi asal kita copy aja, harus saya copy satu persatu ya. Oke, lalu run lagi. Nah ini sudah dapat. Nah malah topik tentang sakit itu sudah sebanyak 7. Jadi artikel tadi lebih banyak membahas tentang penyakit, gitu ya. Nah, jadi kalimat yang sering muncul adalah penyakit. Nah, bahkan COVID-nya malah muncul hanya 3 kali saja, coronavirus hanya 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi nanti bebas mau kalian coba di artikel-artikel apapun itu, ya kan? Mau tentang topik terserah kalian, tapi nanti silakan coba ini dengan cara ini. Apakah berhasil nanti analisisnya? Contoh sederhana analisis itu, kalau saya ya, nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari metode apa yang digunakan untuk menganalisis. Kalau ini kan cara cepatnya aja ya. Saya berkesimpulan, kata yang sering muncul merupakan topik pembahasan dari satu artikel. Kan gitu ya. Nah, kalau kita berpikir manusia sih kayak gitu cara cepatnya ya, cara cepatnya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas metode apa yang cocok untuk melakukan analisa dari sebuah teks gitu. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan atau nanti mau dicoba? Ini nanti akan saya kasih dalam bentuk video dan juga dalam bentuk PDF biar bisa dicoba. Ada yang mau ditanyakan bagaimana cara melakukan analisanya? Belum, Pak. Oke, ya. Jadi nanti boleh kalian kerjakan sesuai dengan materi hari ini, karena di pertemuan minggu depan, karena kita mau UTS ya di minggu pertama bulan Mei. Jadi minggu depan saya akan berikan ke kalian dokumen-dokumen ya kan, artikel-artikel yang harus kalian analisis dengan cara yang hari ini yang saya buat. Jadi harus kalian latihan dulu hari ini. Besok kuisnya adalah saya menyuruh kalian menganalisa artikel. Jadi nanti akan saya sediakan 20 sampai 30 artikel, saya akan bagi secara random untuk kalian artikel apa yang harus kalian analyze. Mulai dari proses scaffolding, ya kan, beserta kawan-kawannya di dalam scaffolding sampai ke tahap stemming, lalu hitung frekuensi datanya, lalu jelaskan apa topik pembahasan yang dibahas dalam artikel itu, gitu ya. Nah, itu untuk hari ini. Jadi silakan nanti kalian pelajari ulang, coba di laptop masing-masing, coba di komputer masing-masing. Kalau nggak punya komputer, ya pergi aja ke warnet, install aja Jupyter, kan nggak susah install Jupyter, gitu ya. Jadi harus seling latihan, jangan hanya memanfaatkan apa yang kita pelajari dari Google Meet ini, karena nggak bisa tersampaikan secara maksimal ya melalui Google Meet. Jadi nanti ini saya akan berikan panduannya yang ini yang sudah kita pelajari beserta video hari ini, biar bisa lebih dipahami lagi untuk materi text pre-processing. Jadi untuk materi pre-processing text selesai untuk hari ini. Setelah UTS kita akan pelajari metode-metode yang akan digunakan dengan analisa data ya. Dan juga nanti kalau ini kan kalimatnya inputannya kan panjang nih, kita buat dalam variabel. Nah, bagaimana nanti kita langsung pakai file TXT ataupun file PDF. Jadi file PDF kita upload, lalu Jupyter kita akan Python-nya ini akan mencari tahu isi dari file PDF ini membahas apa sih. Nah, itu akan kita coba gunakan nanti. Kalau seperti ini kan repot sebenarnya meng-copy paste seperti tadi saya kan, per paragraf saya copy, karena
ada mungkin tadi spasi di antara antar paragraf ini di HTML-nya yang dianggap atau kata atau kalimat atau bagaimana, saya kurang tahu juga, tapi tadi saya coba copy paste per paragraf bisa jalan ini hasilnya kan gitu ya. Jadi itu saja. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti silakan dicoba materi hari ini. Nah, jadi singkat aja sih hari ini, nggak usah lama-lama. Sebelum kita akhiri pertemuannya, coba diaktifkan dulu kameranya sebut saya. Pak, izin bertanya Pak. Hari ini. Ya, Kalau silakan. misalnya ini Pak, saya kan Pythonnya versi 3,9, Minikondanya itu versi 38. Itu memang tidak bisa itu ya Pak, sinkronnya Pak. Miniconda sekarang versi berapa ya? Coba saya cek di Google. Bisa, saya juga pakai Python 3. Miniconda 3. Miniconda saya cari. versi 3,8 Pak. Terus Python saya Iya. 3,9 Pak. Tapi saya jalankan programnya error rata-rata Pak. Kamu downloadnya dari mana Minicondanya? Dari sini kah? Sebentar, saya share screen dulu ya. Ya udah share screen ya. Dari sini kah? Iya dari situ Pak. Tapi Pythonnya langsung dari Google yang langsung Pak. Makanya versinya berbeda. Ya Pythonnya Python versi 39 kan? 39 Pak. Tapi Minikondanya Ya nggak ada masalah. Minikondanya kemarin saya salah pilih Pak. 3,8 saya pilih Pak. Saya kira bisa apanya Pak. Kan tidak Pak. Ini Minicondanya bukan yang ini kamu klik. Bukan yang ada di Bukan sini. Pak, yang di bawah Pak. Yang versi 3,8 Pak. Saya kirain bisa Pak 3,8. Yang ini. Oh, Pythonnya Python 38. Nggak bisa karena Python kamu 39. Berarti harus sinkron ya Pak ya? Iya, harus sesuai dengan versi Python kita. Oke Pak, nanti saya coba Pak. Gitu. Jadi uninstall dulu nanti ini ya, yang Miniconda yang sebelumnya kamu uninstall dulu. Baru install baru lagi. Oke Pak, nanti Pak untuk video hari ini bisa di-share kan Pak selain sama Word-nya Pak? Iya. Ya, saya akan share Word-nya juga yang hari ini. Tapi nanti kalau sudah Minicondanya kamu install, jangan lupa menginstal library-nya itu melalui Miniconda, ya kan? Setelah udah berhasil install, nanti jalankan Miniconda 3-nya, command prompt yang seperti ini. Jangan lupa install dulu NLTK sama Sastrawinya. Perintahnya kan pip install NLTK. Ya. Udah kamu enter aja, tapi harus koneksi internet. Ini karena saya sudah diinstal, already satisfied. Kalau sudah diinstal pip NLTK, install lagi pip Sastrawi. Seperti ini. Baru bisa nanti kamu kerjakan dokumen ini, Word-nya ini, ya. Gitu. Nanti saya kerjakan Pak. Oke. Jadi itu saja. Ini untuk hari ini saya. Ya, apa itu? Word-nya itu bisa Bapak kirim ke GC Pak, biar saya bisa ngikuti pelan-pelan Pak. Oke, ini juga nanti saya akan share ke GC yang Word yang minggu lalu nih ya. Dan juga untuk hari ini saya akan juga buat dalam bentuk Word. Ini. Pak, kalau yang Pythonnya versi 376 Pak, kan kalau Minicondanya nggak ada Pak. Jadi saya downloadnya yang 3,8 Pak. Minicondanya tetap aja error Pak. Pythonnya versi 376, berapa yang Pak. kamu install? Nggak bisa dong. Pythonnya yang terbarunya itu kalau nggak 38, 39 gitu. Jadi harus
Bentar, saya save ini. Oops. Oke, ini dia. Nah, ini saya paste yang baru. Nah, ini coba saya run. Nah, ini hasil stop word-nya. Mana ini hasil stop word itu yang mana nih? Stop word removal. Saya print dulu isi stopnya. Di sini paling atas saya tambahin print stop. Run. Nah, ini dia hasil stop word-nya. Ini nggak sama dengan yang kamu punya yang di tempat saya ini sekarang. Apa yang nggak sama? Kemarin saya coba yang dihilangkan malah kata ini adalahnya masih ada. Adalah. Apakah yakin kamu ini nggak ada yang salah? Ini proses ininya stop word-nya ini. Jangan sampai salah menggunakan perintah. Memang kuncinya di sini. Untuk mengambil data stop word-nya di perintah yang ini aja. Stop word, factory create, stop word remover. Kalau ini salah ketik atau bagaimana, mungkin dia nggak merespon. Tapi nanti boleh kalau mau saya pandu karena saya nggak bisa lihat langsung kan. Nah, nanti boleh kamu install dulu TeamViewer biar bisa saya handle kalau kamu mau gitu ya. Biar nanti saya bisa langsung lihat di mana kendalanya gitu. Nanti boleh install aja dulu TeamViewer biar bisa saya remote dari laptop saya. Gitu. Biar saya juga bisa pantau secara langsung. Kalau kamu tunjukkan pakai handphone pun layar laptop kamu saya juga nggak bisa lihat jelas. Tapi terserah kamu, nanti boleh hubungi saya. Tapi install dulu aplikasi TeamViewer-nya. Oh, baik, Pak. Coba. Gitu ya. Ada lagi kira-kira? Tadi stop word ya. Izin Pak, kalau misalnya kan ada gangguan misalnya di luar di sini kan Pak, entah nanti malam kan itu di luar mata kuliah apa di luar waktu jam kita. Nanya di grup gitu bisa? Iya. Kita nanya. Boleh, silakan. Baik Pak. Ada lagi kira-kira?